Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Eh, Kami diberikan tugas untuk membahas tentang permasalahan stinging heads ya. Di dalam Zoom ini kami mempunyai 3 orang yang akan membahas tentang permasalahan yang telah kami pilih dan telah kami diskusikan untuk membahas tentang solusinya bagaimana dan seperti apa. Sebelum kita masuk untuk membahas tentang solusi dan diskusi ini, mari kita kenalan terlebih dahulu agar semua kenal dengan kita di sini. Mulai dari saya, perkenalkan saya Ahmad Mizanul Fikri. Saya Suwanti Dayan. Dan saya Tania Salsabila. Selanjutnya, agar kita menghemat waktu dan mempersingkat durasi, langsung saja kepada topik yang akan kita angkat. Silakan Suwanti Dayan. Oke, jadi di kelompok 3 ini kita akan membahas problem tentang ada seseorang peserta yang datang untuk menyimak saja atau tidak memberikan input atau sudut pandang baru yang dapat memantik diskusi. Jadi hasilnya ini keputusan yang dihasilkan dari diskusi tersebut tidak maksimal. Jadi bagaimana nih pendapat dari kelompok 3 dalam mengatasi permasalahan ini? Nah, dari kelompok 3 ini kita udah discuss bersama dalam si sticking hat ini. Kelompok 3 ini memiliki susunan yaitu yang pertama yaitu ada blue hats, yang kedua ada white hats, yang ketiga ada green hats, yang keempat ada yellow hats, yang kelima ada red hats, yang keenam yaitu ada black hats. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu yang pertama ada white hats. Menurut pendapat saya dari permasalahan ini, yang pertama mungkin kurangnya komunikasi dalam tim yang menyebabkan terjadinya keputusan tersebut tidak dapat maksimal. Karena dari salah seorang hanya menyimak saja tanpa mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya dari ide Mizan gimana? Saya setuju dengan pendapatnya Suwanti Dayan karena ketika komunikasi dalam tim tidak dilakukan akan terjadi sebuah masalah yang mungkin masalah kecil yang akan menjadi besar gitu. Jadi yang yang harus diperbaiki adalah komunikasi yang harus selalu berjalan gitu, selalu padat gitu komunikasinya. Jangan sampai ada miskomunikasi yang akan menyebabkan masalah-masalah lain Kalau timbul. menurut saya komunikasi itu penting karena dalam kelompok komunikasi itu penting dan diperlukan. Selain komunikasi pun kalau menurut aku mungkin yang harus ditambah dan harus dijadikan solusi adalah kerja yang efektif, bukan dengan kerja dengan kerja dengan efektif dan tepat waktu lah gitu, agar tidak terjadinya tunggu menunggu. Ada lagi pendapat dari Tania? Kalau dari aku itu sih dalam suatu kelompok komunikasi itu sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas di green hats, yaitu menurut pendapat saya, dengan mengeluarkan ide atau pendapat apapun, mau salah ataupun benar, yang penting kita sudah menyalurkan pendapatnya. Agar permasalahan yang kita bahas ini terselesaikan dengan maksimal dan didiskus bersama-sama, agar pendapat dari beberapa orang dijadikan satu untuk mencapai tujuan bersama ini. Jadi, mau gimana pun kalau misalkan kita mengeluarkan ide, itu kita nggak pernah ada, maksudnya tuh kayak nggak ada salahnya. Karena kan kita kan kalau untuk mengeluarkan pendapat itu kan untuk berdiskusi bersama itu kan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nggak ada salahnya menurut saya untuk mengeluarkan ide-ide tersebut. Menurut kalian gimana? Aku setuju banget sih buat opsi yang tadi yang udah dikeluarin Suwanti, karena ketika kita mengeluarkan pikiran bersama, ketika kita mengeluarkan pendapat, entah itu benar atau salah, itu akan sangat berguna untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Walaupun misalnya pendapat tersebut salah, mungkin oleh rekan yang lainnya mungkin bisa
bisa dijadikan acuan atau bisa Pembanding. jadi inspirasi untuk mencari solusi yang lain. Nah, aku pun punya sebuah pengalaman untuk persoalan pendapat. Nah, selain kita mengeluarkan pendapat, mau benar mau salah, yang lain pun itu harus bisa mendengarkan secara seksama dan tidak boleh yang namanya meremehkan, tidak boleh namanya meremehkan, tidak boleh yang namanya itu menyalahkan pendapat orang lain gitu. Kita harus walaupun itu salah mungkin dikoreksi dengan keputusan bersama gitu sih paling. Ya, dan kita juga jangan memotong pendapat atau ide-ide dari orang lain ya. Kalau bisa sebisanya itu kita harus mendukung ide-ide yang lain ya bakalan nanti akan menjadi satu untuk menjadi tujuan bersama. Apa yang diharapin itu akan tercapai. Kalau menurut Tania Betul. gimana? Kalau dari aku sih sama menurut kalian itu sih udah mewakili pendapat kalian. Udah. Selanjutnya kita akan membahas di Yellow Heads. Nah, dari permasalahan ini menurut pendapat saya tuh dalam berpikir positif, jika dilakuinya itu bersama-sama, maka permasalahan tersebut akan cepat terselesaikan dan nggak akan ditunda-tunda gitu. Jadi semakin cepat kita buat menyelesaikan masalah, semakin cepat juga permasalahan tersebut terlaksanakan dengan baik. Itu sih. Kalau menurut Nizam gimana? Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Selain kita berpikir positif sesama rekan yang lain, mungkin kita juga harus berani menegur, terus berani untuk mengoreksi sesama tim gitu. Karena ketika kita nggak berani untuk menegur dia, ketika dia salah, itu akan menjadi sebuah problem dalam satu tim tersebut. Jadi pada intinya untuk pendapat saya kita harus sesama tim lah gitu ya. Itu harus berani untuk menegur satu sama lain. Jadi ke depannya akan titik ujungnya, titik goalsnya akan sama seperti Swantidean. Dan lebih ke saling mengingatkan enggak sih? Tapi kalau misalkan kita udah mengingatkan satu sama lain, tetapi orang tersebut tetap kayak masih lalai ataupun itu ya itu emang mungkin udah habitatnya dia kali ya. Tapi kayak menurut kita kan Udah yang penting kita udah berusaha untuk mengajak untuk berdiskusi bersama, untuk mencari ide-ide untuk mengambil keputusan bersama. ya betul. Ya pada intinya di dalam sebuah tim kita harus lebih effort lah, lebih effort dan Iya, lebih berjuang untuk mengingatkan teman satu tim. Jadi biar nggak saling membebankan satu sama lain. iya betul. Itu. Menurut Tania gimana? Menurut saya baik sih, karena kan hal yang positif itu bisa membawakan ide-ide yang baik juga, kurang lebih kayak gitu menurut aku. Nah, selanjutnya kita akan bahas di Red Hats. Dari permasalahan ini, menurut saya ya, gimana sih perasaan kita saat timbulnya permasalahan ini? Mungkin permasalahan seperti ini tuh agak sedikit terbebani karena ya yang seharusnya kita dilakuinnya itu secara tim, tapi ternyata tuh hanya dilakukannya itu secara individu, bahkan kayak kita tuh yang seharusnya butuh pendapat-pendapat dari orang lain, namun tuh kita cuman dapat pendapatnya itu hanya sedikit saja. Nah, jadi tuh kita kan seharusnya tuh untuk dapat pendapat itu kan dari sebuah tim yang untuk dijadikan satu untuk mencapai tujuan bersama, tapi eh, karena ini cuman hanya kayak menyimak saja, jadi kayak kurangnya pendapat, jadi suatu tujuannya itu tuh apa tidak tercapai dengan secara maksimal. Itu sih menurut aku. Jadi perasaan saya ya
selebihnya ya agak mungkin terbebani karena dilakuinnya secara individu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau untuk perasaan ya, kalau terbebani itu udah menjadi sebuah core gak sih kalau misalnya buat ini ya, buat dalam tim itu udah pasti nggak enak banget di kitanya gitu. Cuman eh, apa yang akan dirasakan aku ketika di posisi tersebut mungkin kesal ya, kesal, gedek, mungkin gedek, terus kacau balau lah. Cuman ketika ketika di sebuah tim tersebut, eh, perasaan kan harus disingkirkan dulu kan. Yang penting permasalahannya selesai dulu, tugas selesai dulu, urusan permasalahan itu mungkin akan didiskusikan kembali biar nggak ya pasti pasti campur aduk sih kalau misalnya ditanya perasaan udah nggak bisa ini lah. Karena kalaupun kita tunjukin juga itu bukan bukan menjadi suatu penyelesaian permasalahan yang ada malah apa ya kayak bikin Iya mood dalam seorang itu jadi males gitu buat mengeluarkan pendapat. iya jadi malas mungkin ya perasaan itu harus harus di ini dulu lah, harus di Oh, ya walaupun yang penting manusiawi ya perasaan. permasalahan itu diselesain dulu ya Ya tugas-tugasnya. betul, yang Baru siapa nanti di sih akhirnya maksudnya dibahas. ya, kalau misalnya ditanya ke orang lain pun yang akan dirasakan rata-rata akan sama sih, akan merasa terbebani, akan merasa kesal, akan merasa eh, berjuang sendiri lah gitu kan, mungkin Ya benar. akan sama perasaan karena yang Kalau namanya menurut Tania manusia gimana? Ah, ya, nah lanjut, lanjut, lanjut. kalau katanya oh, Kalau sama sih kayak Mijan, kita tuh harus mengesampingkan perasaan kita, harus lebih mengutamakan itu yang dikatakan tadi. Kurang lebih gitu sih, sama kayak Mizan kalau aku pendapatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas di Black Hats, yaitu yang terakhir. Menurut permasalahan ini, menurut pendapat saya, hambatan dari permasalahan ini yang pasti dalam mengambil keputusan diskusinya menjadi tidak maksimal, dan yang seharusnya kita ingin mewujudkan untuk tujuan bersama, tetapi itu kita membutuhkan waktunya itu lebih lama karena kita tuh kayak saling menunggu-nunggu teman yang lainnya untuk kayak mengajak, ayo dong kita ngerjain bersama. Tapi itu seharusnya kita tepat waktu dalam berdiskus, tapi mungkin gak ada permasalahan dari satu orang, jadi akan tertunda-tunda. Itu sih yang bisa menjadi hambatan dan kita juga harus menerapkan ini kan secara konsisten ya, agar tujuan tersebut tuh tercapai dengan maksimal mungkin sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Itu sih menurut aku. oh, Kalau itu menurut udah aku ya, ntar dari yang dikatakan Dean udah benar. Jadi solusinya tuh ya paling kita lebih diobrolin lagi, diomongin lagi biar bisa diselesain. Kalau menurut aku. kalau dari aku ya yang tadi yang udah dikeluarkan pendapat Dian itu udah cukup kompleks ya, udah maksudnya udah mencakup untuk segala hal. Cuman aku mungkin bukan pendapat baru ya, tapi tambahan aja mungkin. Kalau tambahan dari aku mungkin ketika satu pekerjaan, satu permasalahan itu bisa dipecahkan sendiri tanpa campur tangan orang lain, maksudnya ini bukan kita egois dalam dalam sebuah keputusan ya, tapi mungkin untuk ke kemajuan atau ke depannya, masa depannya si sebuah tim atau sebuah masalah dalam sebuah permasalahan. Ketika manusia kan kita kita mencari solusi, itu kan kadang banyak pendapat yang ini itu dan memutuskannya juga agak sulit kan. Mungkin solusi dari aku, ketika dalam sebuah tim pasti ada ketua kelompoknya kan, ada sebuah ketua timnya gitu. Mungkin solusinya adalah dia mengambil jalan apa ya, individualis.
Ngerti nggak sih? Maksudnya individualis di sini adalah ketika tim nggak bisa memutuskan penyelesaian masalah, solusinya harus gimana, mungkin si ketua ini atau pimpinan ini bisa bisa mengambil jalan pintas, yaitu memutuskan solusi terbaik yang udah dibahas sebelumnya. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi sebenarnya ada yang mau ngambil kesimpulannya nggak? Gimana? Ada yang mau ngambil kesimpulannya? Ngambil kesimpulan itu berarti tarik garis dari awal sampai akhir yang tadi ya. Iya. Kalau kesimpulan dari aku ya, kalian boleh nambahin, boleh enggak? Atau nanti koreksi aja. Aku juga nggak bisa menjamin aku benar gitu. Kesimpulan Iya. dari ini yang harus digaris bawahi adalah tadi ya, komunikasi, eh, mendengarkan mendengarkan pendapat, yang salah apa benar, tidak mensalahkan pendapat orang lain, tidak tidak menunggu menunggu semuanya harus mengeluarkan pendapat. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah kalau misalnya tidak bisa memutuskan permasalahan atau tidak bisa mencari solusi bareng-bareng, memutuskan solusinya itu apa, mungkin bisa memutuskan dari secara sepihak. Kalau dari aku, mungkin yang lain mau ada koreksi atau tambahan. Mungkin kalau dari aku, dari permasalahan ini kita dapat simpulkan dari adanya kerja kelompok atau berdiskusi bersama sebaiknya itu jangan menunda-nunda, dan kalau bisa kita harus mengeluarkan ide-ide tersebut itu secara bersama, karena menurut yang tadi saya bilang juga, karena kita mengeluarkan ide itu tidak ada salahnya kok. Jadi maupun itu benar atau salah, yang penting kita mengeluarkan ide-ide tersebut. Masalah salah itu belakangan, kan nanti kan kita bakalan berbisa maksimal dan kita dapat mengambil keputusannya itu dapat secara maksimal juga dan dapat terselesaikannya dengan cepat. Itu aja sih menurut kesimpulan dari aku. Dari Tania ada mau tambahan? Enggak sih, udah mewakili kalau aku mah. Udah mau jawaban Hai. kalian. Oke, Ya deh. jadi kita udah di penghujung penyelesaian diskusi ya. Jadi kita membahas tentang permasalahannya apa, penyelesaian masalahnya gimana, terus solusinya itu harus bagaimana, dan terakhir itu kesimpulan dari kita masing-masing. Nah, mungkin durasi juga kita nggak bisa panjang, walaupun diskusi ini mungkin seru ya. Seru nggak sih? Seru ya. Kita terbatas durasi dan nggak bisa lanjut lagi berdiskusi. Mungkin terakhir saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan permohonan minta maaf jikalau diskusi ini mungkin kemana-mana pembahasannya atau di luar topik yang dimaksud gitu. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi